Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih seputar HTML. Ini adalah materi lanjutan daripada seri belajar HTML. Jadi sekali lagi aku ingin ngingetin ke teman-teman kalau teman-teman mau coba nonton materi-materi sebelumnya, silakan teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman mau melanjutkan, teman-teman bisa langsung kunjungi website di witryschools.com gitu. Teman-teman bisa langsung masuk ke bagian HTML dan di sini kita akan fokus ke bagian atau melanjutkan ke bagian heading gitu. Ini materi atau topik yang akan kita bahas atau kita pelajari pada video kali ini dan materi-materi lainnya. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, teman-teman, di mana di sini kita akan belajar terkait dengan head element di HTML. Gitu. Kita akan coba run through dan kita pelajari bareng-bareng. HTML, the HTML head element atau head element adalah sebuah kontainer untuk elemen-elemen berikut. Jadi si head tag ini atau head element ini sebuah kontainer untuk tag-tag yang seperti ini teman-teman. Ada title, style, meta, link, script, dan juga base gitu. Jadi si head ini adalah sebuah kontainer untuk elemen-elemen berikut teman-teman. Oke, si head element adalah sebuah kontainer untuk metadata teman-teman ya, yang dimana diletakkan antara HTML dan juga body gitu teman-teman. Jadi letak si head element ini ada di antara HTML dan juga body. Oke, teman-teman bisa langsung buka project sebelumnya kalau teman-teman mau melanjutkan. Kalau teman-teman baru belajar HTML, teman-teman bisa siapkan folder, lalu siapkan file dengan nama index.js. Nanti teman-teman silahkan buat file seperti ini. Ini aku coba kosongin dulu teman-teman. Oke, buat file seperti ini. Jadi ini struktur dasar daripada file HTML kita. Nah, kalau teman-teman lihat si head ini ada di antara si HTML dan juga body ya teman-teman ya. Jadi letak daripada si head ini adalah di antara di dalam HTML di atas body teman-teman. Oke, kita balik ke bagian dokumentasinya teman-teman. Oke, HTML metadata adalah tentang HTML dokumen. Oke, metadata sendiri tidak ditampilkan di dalam sebuah page gitu teman-teman ya. Jadi si metadata ini tidak ditampilkan di dalam page ya, tapi dia menjelaskan tentang si HTML dokumen atau si halamannya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya sebuah artikel misalkan yang ingin kita tampilkan di website. Nah, kita bisa taruh metadatanya di bagian heading ini. Nah, dia tidak akan ditampilkan di website kita, tapi dia menyimpan informasi terkait HTML dokumen atau halaman daripada website kita, teman-teman. Oke, di sini metadata biasanya mendefinisikan terkait dengan judul daripada dokumen atau judul daripada halaman websitenya, karakter set, styling, script, dan juga meta information lainnya gitu. Jadi biasanya metadata ini berisi terkait judul daripada dokumennya, teman-teman, karakter set, terus styling, terus script, dan juga meta informasi lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman bingung apa itu metadata, nah biasanya berisi terkait informasi-informasi berikut teman-teman. Oke, ini terkait dengan heading. Jadi heading ini kalau kita lihat dia adalah sebuah kontainer untuk elemen-elemen berikut dan biasanya dia digunakan untuk menulis sebuah metadata untuk halaman tersebut. Nah, metadatanya apa aja? Nah, teman-teman bisa lihat di sini biasanya berupa judul daripada dokumennya, karakter set, styling, script, dan juga meta informasi lainnya. Nanti kita akan bahas bagian-bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman.
Oke, berikutnya yang akan kita bahas di sini terkait dengan HTML title element, teman-teman ya, HTML title element. Nah, si title element ini mendefinisikan sebuah title atau judul daripada dokumennya. Oke, title ini harus berisi teks saja teman-teman ya. Jadi title-nya itu harus berisi teks saja. Nah, nanti dia akan ditampilkan di title bar browser atau di tab page-nya gitu. Jadi si title ini adalah judul daripada halaman website kita dan dia harus berisi teks saja teman-teman. Nanti dia akan nampil di mana? Dia akan nampil di title bar atau page tab ya. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Oke, kita coba contohkan teman-teman gimana cara membuat sebuah title. Nah, sekali lagi, ini file HTML kita. Jadi teman-teman di dalam headingnya, teman-teman. Oke, ini kita jalankan dulu. Mungkin di sini aku kasih H1 ya teman-teman. H1 belajar head. Oke, kita save. Silakan teman-teman jalankan dengan double klik si filenya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Aku akan copy aja teman-teman. Ini aku akan close. eh, kita akan taruh di bagian sini. Oke, maka tampilannya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, by default title-nya berisi nama filenya, gitu kan. Nah, kita pengen custom sesuai dengan isi daripada kontennya. Nah, berarti di bagian heading ini, teman-teman bisa menggunakan eh, elemen elemen title, lalu misalkan di sini kita tulis belajar head HTML. Sorry. Nah, HTML. Seperti ini. Sekarang kalau kita refresh, teman-teman bisa lihat ke sini, maka title-nya akan berubah menjadi belajar head HTML. Gitu. Jadi si head si title ini akan ditampilkan di bagian sini, teman-teman, di browser tab-nya ya, gitu, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi, teman-teman. Oke, kegunaannya apa daripada si title ini? Katanya dia bilang bahwa title ini sangat penting untuk SEO, teman-teman, atau Search Engine Optimization gitu. Jadi kelihatannya sepele ya, dia cuma nampil di sini, tapi sebenarnya si title ini sangat penting untuk kebutuhan SEO atau Search Engine Optimization ya, teman-teman. Si page title sendiri atau si title sendiri digunakan oleh search engine, algoritma search engine untuk memutuskan kapan halamannya itu akan ditampilkan daripada hasil pencariannya, teman-teman ya. Jadi di sini untuk menentukan kapan apa ya, di list page-nya dalam hasil pencarian gitu. Jadi search engine ini akan menentukan gitu kan, apakah halaman website kita sesuai dengan user cari atau tidak. Kalau sesuai, nanti halaman website kita akan ditampilkan daripada hasil pencarian search engine gitu. Jadi salah satu parameternya adalah daripada title yang kita set di sini, teman-teman gitu. Jadi title page-nya atau title dokumennya. Oke, kita bahas lagi. Oke, title elemen di sini mendefinisikan title dari browser toolbar, terus memberikan di sini sebuah title untuk page ketika page-nya itu ditambahkan ke favorit. Jadi kalau teman-teman nambahin si halaman ini jadi favorit, nanti by default nama favoritnya adalah nama title-nya ya, teman-teman ya. Dan di sini uh, akan ditampilkan sebuah title untuk halaman-halaman di hasil pencarian mesin pencari ya, teman-teman ya. Jadi kegunaan daripada title elemen ini ada 3. Jadi yang pertama di sini dia akan mendefinisikan sebuah title di browser toolbarnya. Terus yang kedua memberikan sebuah title untuk halaman yang ditambahkan sebagai favorit. Terus yang ketiga di sini akan ditampilkan sebuah title untuk hasil pencarian search engine. Oke, jadi di sini
sebisa mungkin kita membuat sebuah title yang akurat sesuai dengan konten kita, sama di sini yang memang maknanya sama dengan konten yang kita miliki. Jadi teman-teman ya, di sini harus relate intinya dengan dokumen yang kita miliki. Misal di sini kita lagi membahas terkait eh, belajar heading gitu kan. Nanti teman-teman kasih title-nya ya harus sesuai dengan konten yang teman-teman miliki. Jadi jangan sampai title-nya ini nggak relate dengan kontennya gitu ya. Karena ini nanti akan digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan apakah konten kita relate atau tidak dengan keyword yang dituliskan oleh user. Oke, di sini kita tadi udah belajar gimana cara bikin title. Jadi simple, teman-teman tinggal tambahkan elemen title di tag head, di antara tag head ini. Nanti teman-teman tinggal isi title-nya apa gitu kan. Nanti dia akan muncul di bagian ini. Ini contoh yang sudah kita buat, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah di sini HTML style element ya. Oke, di sini HTML style element itu apa? Kalau kita lihat, HTML style element ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah informasi styling untuk single HTML page. Jadi untuk satu halaman HTML ya. Jadi sekali lagi si HTML style element ini digunakan untuk mendefinisikan informasi styling atau gaya untuk halaman itu gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita bisa ganti nama apa warna color daripada bodinya, terus di sini hak satunya mau kita ganti, terus di sini paragrafnya juga mau kita ganti juga boleh ya teman-teman. Contohnya seperti ini kalau kita lihat ini halaman kita. Jadi misalkan di sini kita kasih tag P teman-teman. Oh, oke, ini atau lorem ipsum dolor sit amet. Ya, kalau kita lihat ini adalah halaman kita ya teman-teman. Nah, kita juga bisa melakukan styling ya. Di dalam tag head, style di sini, di dalam tag head kita bisa tulis style teman-teman. Lalu di sini misalkan bodinya mau kita ganti. Body, terus di sini kita kasih background color powder blue. Sekarang kalau kita lihat tadinya warna putih bisa jadi ganti warnanya. Misalkan di sini kita mau jadi warna merah tulisannya untuk H1. Berarti teman-teman tinggal tulis aja di sini H1. Kita ganti colornya jadi warna merah misalnya. Nanti dia juga akan berubah jadi warna merah teman-teman. Kalau kita refresh warna merah. Terus misalkan paragrafnya kita mau ganti jadi warna kuning. Di sini teman-teman tinggal P. Terus di sini color berarti di sini yellow. Gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat warnanya berubah. Jadi sekali lagi si text style ini berisi informasi styling daripada halaman websitenya teman-teman ya. Dan ini hanya berlaku untuk halaman itu saja, tidak berlaku untuk halaman-halaman yang lain. Kenapa? Karena ini adalah disebutnya internal CSS teman-teman. Oke, ini untuk HTML style element teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas terkait dengan link elemen di HTML. Link elemen ini mendefinisikan relasi antara current dokumen atau current page atau halaman website teman-teman dengan external resource gitu. Jadi kalau teman-teman mau menghubungkan external resource baik itu CSS, baik itu JavaScript misalkan dengan halaman website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan elemen link ini, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat link ini sering digunakan untuk menghubungkan antara halaman website dengan external style sheet atau external styling ya, teman-teman. Misalnya seperti ini, kita mau menghubungkan halaman website kita atau halaman page kita gitu atau page kita dengan
external CSS. Jadi kita bisa pakai link di sini relnya style sheet sama di sini href-nya kita arahkan ke file CSS yang mau kita gunakan. Contoh misalnya di sini aku akan hapus teman-teman bagian style ini. Kalau teman-teman intip, ini kan akan balik ke awal. Nah, misalnya kita punya sebuah styling di sini ya teman-teman ya. My style misalkan dot css. Oke. Terus kita paste ke sini teman-teman. Apa yang sudah kita buat sebelumnya. Kita paste ke sini. Nah, terus misalkan kita pengen menggunakan si CSS eksternal ini di halaman website kita atau di page kita. Nah, kita bisa menggunakan link elemen gitu kan teman-teman. Di sini ada relnya kita tulis jadi uh, style sheet. Terus di sini href-nya kita arahkan ke file yang tadi ya, which is filenya ini adalah my style. Sekarang kalau teman-teman lihat tadinya warnanya putih, kalau kita refresh maka warnanya akan berubah sesuai dengan styling yang sudah kita buat di eksternal CSS ini gitu. Jadi si link ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara uh, websitenya atau halaman websitenya dengan external resource. Bisa CSS, bisa yang lainnya teman-teman. Oke, nanti di sini kita akan belajar lebih jauh terkait dengan CSS. Di sini nanti ada partnya tersendiri, teman-teman. Jadi sekali lagi itu untuk link di HTML. Oke, berikutnya di sini yang akan kita bahas adalah HTML meta element. Oke, apa itu HTML meta element? Kita coba baca ya teman-teman ya. Meta element biasanya digunakan untuk menentukan karakter set, page description, keyword, author of document gitu atau pembuat daripada dokumennya dan viewport setting teman-teman ya. Jadi si meta element ini biasanya digunakan untuk hal-hal ini ya teman-teman ya, karakter set, description, keyword, terus autornya siapa, dan viewport setting gitu teman-teman. Oke, sekali lagi di sini dia bilang katanya metadata tidak akan ditampilkan pada halaman websitenya. Tapi dia digunakan oleh browser untuk menampilkan konten atau nge-reload bagaimana menampilkan konten dan mereload page-nya ya digunakan oleh browser, terus di sini oleh search engine dan juga other web service gitu. Jadi kegunaan daripada si metadata ini bukan ditampilkan di halaman website kita, tapi dia akan digunakan oleh browser, bagaimana browser menampilkan kontennya dan mereload page-nya, dan juga digunakan oleh search engine untuk nanti cari apakah keyword yang diketikkan oleh user itu sesuai dengan konten yang kita miliki dan digunakan oleh web service lainnya, teman-teman ya. Nah, di sini contoh kegunaan daripada metasetnya ya, misalkan di sini kita mau ngeset car setnya atau karakter setnya di sini adalah UTF-8. Bahkan di sini teman-teman bisa tambahkan di bagian sini meta UTF-8 ini karakter setnya. Terus di sini kita mau apa ya? Mau mendefinisikan keyword untuk search engine. Nah, misalkan di sini meta atributnya name, di sini kontennya teman-teman atribut name, terus di sini teman-teman isi keyword. Kalau yang car set karakter set di sini car set. Kalau yang kedua di sini kalau untuk keyword berarti di dalam name-nya ini teman-teman tulis keyword lalu kontennya apa. Gitu. Ini keyword-keyword yang nanti untuk kebutuhan search engine ya teman-teman ya, untuk kebutuhan SEO gitu. Jadi kalau teman-teman kontennya tentang HTML ya tulis HTML. Misalkan kalau kontennya tentang JavaScript nanti keyword apa nih dengan yang relate dengan konten kita. Nanti teman-teman tinggal tentukan aja di dalam konten ini. Terus di sini description-nya teman-teman bisa tulis description untuk halaman website kita. Misalkan di sini description-nya adalah kita akan tulis misalkan oke ini kita buka lagi. Belajar misalkan
HTML dasar gitu misalkan teman-teman ya. Terus di sini kita tulis autornya siapa, misalkan autornya di sini John Doe atau ya mau nama teman-teman juga boleh, misalkan autornya adalah Udin, teman-teman bisa tulis di sini. Terus di sini ini refresh dokumen setiap 30 detik. Jadi kalau teman-teman pengen HTML-nya nge-refresh setiap 30 detik, teman-teman bisa tulis di sini HTTP equip. Di sini berarti tulisnya refresh, kontennya 30. Ini satuannya dalam second atau detik ya. Terus di sini teman-teman juga bisa ngeset viewport untuk websitenya itu bagus di semua device ya teman-teman ya. Oke, di sini kita nanti akan bahas terkait yang viewport ini teman-teman. Tapi sekarang ya teman-teman bisa tambahkan di sini sama yang ini misalkan. Oke, kita tulis di sini misalkan jangan lama-lama 5 detik. Kita coba refresh teman-teman. Oke, kalau dilihat daripada apa namanya, daripada HTML-nya di sini tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kalau teman-teman tadi notice bahwa si metadata itu tidak akan ditampilkan di dalam page kita ya, tapi dia hanya akan dia kebutuhannya itu bukan untuk ditampilkan di halaman website, tapi untuk salah satunya adalah untuk search engine gitu. Jadi di sini teman-teman bisa set metadata daripada page yang teman-teman buat ya, keywordnya, descriptionnya, autornya, terus di sini refreshnya, terus di sini ada viewport juga. Oke. Nah, ini dia beberapa metadata yang bisa teman-teman setting di dalam HTML teman-teman atau web teman-teman, dan di sini dia kebutuhannya untuk web browser, terus untuk search engine dan juga web service lainnya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan materi pembahasan berikutnya. Yang akan kita bahas di sini adalah setting viewport ya teman-teman ya. Setting viewport itu untuk apa dan bagaimana, nanti kita akan coba bahas ya di sini. Setting viewport, viewport itu adalah sebuah area yang dapat dilihat oleh user ya daripada halaman websitenya gitu. Jadi viewport itu adalah ini teman-teman, dari sini ke sini ke sini, ke sini, sampai ke sini gitu. Ini viewport daripada halaman websitenya. Setiap device viewportnya itu beda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini apa ya, setiap apa viewport itu akan berbeda atau bervariasi tergantung daripada device-nya gitu kan. Nah, di sini mungkin untuk di mobile phone itu akan lebih kecil daripada di komputer screen. Jelas ya kalau misalkan di handphone, viewportnya itu akan lebih kecil, teman-teman. Kenapa? Karena layarnya lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan kita pakai komputer, tentu viewportnya akan lebih besar. Nah, di sini gimana cara kita menentukan viewport gitu, teman-teman ya. Jadi di sini kita harus menginputkan meta elemen di dalam website kita gitu. Jadi untuk mengatur sebuah viewport gitu kan, nah, kita bisa menggunakan meta elemen ini teman-teman ya. Nanti di sini namanya viewport, lalu di sini kontennya kita tulis seperti ini. Nanti di sini ada penjelasannya, ini maksudnya apa, ini juga maksudnya apa, nanti kita akan lihat ya teman-teman. Oke, ini akan memberikan, si script ini akan memberikan instruksi kepada browser bagaimana mengontrol sebuah dimensi daripada halamannya dan juga bagaimana dia di scaling atau di scale up ya gitu teman-teman ya. Jadi si viewport ini memberikan sebuah instruksi kepada browser bagaimana untuk mengontrol dimensi daripada halamannya dan bagaimana halamannya itu akan di scaling. Oke, untuk yang bagian ini kalau teman-teman masih bingung, ini maksudnya apa ya, with device apa width sama dengan device width ya di sini. Oke, width sama dengan device width ini bagian daripada untuk mengeset gitu kan lebar daripada halamannya mengikuti daripada lebar screen-nya, lebar daripada device-nya ya teman-teman ya. Ini
akan bervariasi tergantung daripada device-nya gitu. Jadi intinya script ini adalah digunakan untuk browser untuk merender halaman website kita sesuai daripada lebar device-nya. Kalau di komputer nanti dia akan menyesuaikan lebarnya, kalau nanti di handphone ya lebarnya juga akan menyesuaikan, teman-teman. Oke, di sini ada yang kedua, script yang kedua di sini kalau teman-teman lihat di sini ada ini ya initial scale, which is 1 ya, 1.0. Ini adalah bagian daripada setup untuk initial zoom level ya teman-teman ya, atau zoom apa ya, zoom tingkat zoomnya gitu ya, inisial zoomnya ketika pertama kali page-nya di-load oleh browser gitu. Jadi nanti di sini kita bisa tentukan gitu kan. Zoom levelnya itu mau seberapa. Oh, berarti kalau kita set 1 nanti zoom levelnya yaitu level 1. Kalau nanti 2 berarti 2 dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa ngelihat contoh perbedaan antara sebuah uh, page yang menggunakan viewport dan tidak menggunakan viewport gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika kita tidak menggunakan viewport, maka hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman ya. Dia tidak menyesuaikan dengan lebar daripada halamannya. Jadi ya udah dia gitu aja. Dia nggak menyesuaikan. Kalau kita menggunakan viewport, nanti hasilnya akan jadi seperti ini gitu. Nah, di sini kita akan coba tes ya teman-teman. Di sini ada contohnya. Ada contohnya. Mungkin di sini kita akan copy bagian ininya. Terus di sini kita coba yang tanpa viewport ya. Sisanya di sini kita akan hapus. Yang viewportnya di sini kita matiin dulu, kita komen teman-teman. Terus di sini kita akan pakai tag P. Terus oke. Terus kita balik ke sini. Ini kita copy image-nya, copy image address. Berarti di sini img. Berarti di sini ALT-nya misalkan wall, terus di sini berarti src-nya ini. Terus yang berikutnya di sini kayaknya ini kayaknya tetap paragraf ya. Atau H3 mungkin ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu website kita tanpa viewport ya, teman-teman. Di sini oke, websitenya seperti ini. Mungkin di sini skalanya aku akan rubah ke 100 ya. 100% teman-teman ya. Biar teman-teman lihat. Oke, ketika kita tidak pakai viewport, ini adalah tampilan daripada website kita. Oke, kita coba set gimana kalau website kita kita set dengan viewportnya. Apakah akan ada perbedaan? Oke, kita refresh teman-teman. Ini nggak ada perbedaan ya. Oke, di sini mungkin kalau teman-teman lihat, ininya kita harus rubah ya. Oke, ini aku balikin dulu teman-teman. Ini balikin dulu. Di sini viewportnya kita matiin. Viewportnya kita matiin, kita refresh. Ini skalanya harusnya 100. Di sini kita coba intip kalau kita ngerubah tampilannya pakai iPhone misalkan 14 Pro Max. iPhone. Oke. Ini kalau kita pakai iPhone ya, ini tampilan daripada website kita ketika kita tidak menggunakan, oh sorry, tidak menggunakan viewport ya teman-teman ya. Dia akan di-render as is gitu. Dia akan di-render as is. Teman-teman bisa lihat di sini dia apa namanya, scrollnya jelek nih. Apa namanya, yang ke sebelah, yang apa scroll horizontalnya itu over ya teman-teman ya. Dan di sini gambarnya juga seperti ini. Nah sekarang kita akan lihat kalau misalkan kita ngeset sebuah viewport untuk halaman website kita. Kita save. Mana? Di sini kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita menggunakan viewport, maka tampilannya itu ya disesuaikan dengan lebar daripada
Ya daripada device-nya ya kalau misalkan di sini device-nya adalah handphone ya berarti segini gitu. Lebarnya tuh nggak over gitu ya teman-teman ya nggak over ya di sini gitu. Jadi ini kegunaan daripada viewport ya teman-teman ya. Jadi dia akan menyesuaikan gitu. Dia akan menyesuaikan gitu teman-teman. Dia akan menyesuaikan lebar daripada si device-nya gitu. Kalau kita nggak pakai viewport, teman-teman bisa lihat bedanya di sini aku matiin, di sini aku refresh, maka di sini tampilannya over, teman-teman. Jadi dia pokoknya statik untuk kontennya itu statik, lebarnya itu ya sesuai dengan lebar kontennya. Tapi kalau kita pakai viewport, ini sekali lagi dia akan menyesuaikan dengan lebar device-nya. Gitu. Kalau di sini di handphone berarti kan kecil, berarti kontennya akan mengikuti ya udah lebarnya sesuai dengan ukuran handphonenya. Ini untuk yang viewport ya teman-teman. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau pakai viewport di handphone ya kalau nggak pakai viewport dia jadi seperti ini. Kalau pakai viewport nanti ya tampilannya lebih cantik karena menyesuaikan daripada viewport setiap device-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita stop dulu. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar terkait dengan HTML script ya, teman-teman ya. HTML script elemen di HTML gitu ya. Script elemen ini digunakan untuk mendefinisikan client side JavaScript ya. Jadi kalau teman-teman mau menulis kode JavaScript, teman-teman bisa tulis kodenya itu di dalam script tag ini atau script elemen ini. Nah, ini adalah sebuah contoh kita menulis JavaScript untuk menampilkan tulisan Hello JavaScript di dalam sebuah elemen yang ID-nya adalah demo ya, teman-teman. Oke, kita coba contohkan, teman-teman. Nih, kita akan hapus lagi. Kita akan hapus, teman-teman. Ini kita masih belajar H1. Terus di sini viewportnya biarin. Kita refresh teman-teman. Ini yang tadi. Oke, kita ke sini. Oke, ini kita gedein lagi untuk websitenya kita zoom. Di sini kita bisa menulis JavaScript dan di sini kalau kita tulis P, misalkan ini masih kosong ya kita kasih ID misalkan demo. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat tulisannya masih kosong ya. Tulisannya masih kosong. Di sini baru ada belajar head. Yang bagian bawahnya tidak terlihat ya teman-teman. Ini harusnya di sini. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah atau menggunakan sebuah script. Terus di sini kita bisa gunakan si script tag ini untuk menulis kode JavaScript ya. Misalkan di sini kita bisa menggunakan dokumen.get element by ID. Di sini misalkan ID-nya adalah demo. Terus di sini kita tulis inner HTML sama dengan hello JS gitu. Kalau kita intip sekarang, kalau kita refresh, eh, kok nggak muncul dokumen get element by ID inner HTML halo JS. Oke, kita intip. Apakah ada yang salah di sini? Oke, kita lihat. Oke, di sini kita siapkan buttonnya ya untuk menampilkan si functionnya. Sorry, ini berarti belum sesuai dengan contohnya. Di sini kita bikin function, teman-teman, namanya my function gitu kan. Oke, terus di sini kita tulis seperti ini. Oke, kita tulis ini paragraf ya. Paragraf. Terus di sini kita bikin button. Di sini klik klik me. Lalu di sini kita coba tulis pakai event namanya on
klik, kita panggil functionnya my function, teman-teman. Kita info. Oke, teman-teman bisa lihat di kode kita di sini kalau kita refresh, tulisannya pertama ini my paragraph, terus kalau kita klik kita berubah jadi JS gitu. Jadi websitenya lebih interaktif gitu, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita mau fokus ke bagian si script ini. Jadi si text script ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kode JavaScript di file HTML, teman-teman gitu. JavaScript gunanya apa? Biar website teman-teman jadi lebih interaktif ya. Contohnya kayak tadi nih di sini kita tinggal klik maka tulisannya berubah gitu. Oke, itu untuk yang script tag ya. Nanti kita akan belajar untuk materi JavaScript di chapter yang terpisah, teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar terkait dengan materi HTML base element atau base tag atau base element. Oke, base element ini menentukan base URL atau target untuk semua relatif URL di dalam sebuah page ya. Jadi kalau teman-teman mau menentukan base elemen untuk semua relatif link atau relatif URL di halaman website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan si base elemen ini, teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa baca. Oke, kita coba terjemahkan, teman-teman. Oke, jadi si base element ini harus memiliki either antara href atribut gitu kan atau target atribut atau keduanya gitu. Jadi si base element ini teman-teman harus set si atribut href-nya dan atribut targetnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada catatan bahwa hanya boleh ada satu base elemen di dalam satu halaman website, teman-teman ya. Bukannya setiap website cuma boleh ada satu satu halaman website. Kayak gimana cara kita ngeset si base elemen? Kita bisa taruh di bagian website. Nah, mungkin kita akan coba set yang ini dulu, teman-teman. Kita akan coba ini yang bagian scriptnya kita hapus biar teman-teman nggak bingung. Ini juga kita hapus. Oke, di sini kita misalkan nambahin sebuah image ya. Ini relative image di folder image. Terus di sini nama filenya. Oke, kita udah set width sama height-nya. Sekarang kalau kita refresh, image-nya itu broken. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sebuah image yang namanya ini, teman-teman, di folder image kita. Nah, sekarang kita coba ngeset si base elemennya itu ke With3School, teman-teman. Dimana kalau With3School ini punya si aset tersebut. Nah, sekarang kita bisa set ya di sini. Untuk menggunakan base elemen harus ada atribut href atau target atau keduanya gitu. Sekarang kalau kita intip hasilnya akan jadi seperti apa, teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, image-nya muncul gitu. Jadi base elemen ini digunakan untuk menentukan base URL untuk setiap relatif page atau relatif URL yang ada di page teman-teman gitu. Nanti dia akan mengacu ke sini, berarti secara tidak langsung nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini kalau kita tidak pakai base elemen. Kita refresh, tuh hasilnya sama gitu. Jadi kalaupun nanti teman-teman nggak mau panjang-panjang, teman-teman bisa tulis relatifnya. Nah, nanti teman-teman tambahin base elemen base URL-nya itu di base elemen gitu, teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti ini gitu. Dan ini hanya boleh ada satu di dalam satu halaman website untuk si base elemen ini gitu. Jadi sekali lagi guna daripada base elemen ini adalah untuk memberikan sebuah base URL untuk setiap relatif URL yang ada di halaman website teman-teman. Oke,
Itu dia untuk materi headnya teman-teman atau headingnya. Jadi di sini kalau kita lihat chapter summary-nya adalah kita sudah belajar terkait dengan heading itu sendiri. Heading adalah sebuah kontainer untuk metadata, lalu head element diletakkan antara HTML dan juga body. Lalu di sini kita udah belajar title. Title di sini sifatnya wajib dan dia digunakan untuk mendefinisikan judul daripada dokumennya atau halaman websitenya. Lalu kita juga udah belajar styling. Styling ini digunakan untuk informasi style atau gaya daripada halaman website teman-teman ya. Terus di sini kita juga udah belajar link. Link itu sering digunakan untuk menghubungkan antara website teman-teman dengan external style sheet atau external CSS. Lalu di sini kita sudah belajar terkait dengan meta. Meta elemen ini biasanya digunakan untuk menentukan karakter set, terus description, keyword, author, dan juga viewport setting. Lalu kita juga udah belajar script untuk kita menulis kode JavaScript di HTML. Dan yang terakhir tadi kita udah belajar base element untuk menentukan base URL untuk semua relatif URL yang ada di halaman website teman-teman. Oke, di sini ada latihannya. Kita coba baca which one of the following elements should not be placed in the head section. Harusnya body ya. Jadi elemen yang tidak boleh diletakkan di dalam head section adalah body. Jawabannya ya, betul teman-teman. Oke, itu dia untuk materi heading daripada HTML. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah HTML layout elements dan juga teknik ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar terkait dengan HTML layout element dan juga teknik. Oke. Oke, di sini seringkali ketika kita membuat sebuah website gitu kan, atau melihat sebuah websitenya itu sering ditampilkan atau menampilkan konten dalam banyak kolom, teman-teman ya, seperti majalah ataupun koran ya, teman-teman ya. Atau contohnya seperti ini gitu. Jadi kita melihat website yang dimana ada judulnya gitu kan, lalu di sini ada sidebarnya gitu kan, ada buat menu-menu, lalu di sini ada kontennya dan ada footernya gitu. Jadi kita akan belajar gimana sih cara membuat sebuah website yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar layout elemen dan juga teknik gitu, teknik daripada layoutingnya ya. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau kita ngelihat website ya tampilannya menggunakan banyak kolom ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada headernya, ada sidebarnya, ada kontennya dan ada footernya gitu. Nah, seperti apa dan bagaimana cara membuat sebuah website yang kurang lebih seperti ini kita akan coba bahas di topik pembahasan atau materi yang HTML layout ini teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas terkait dengan teknik untuk layouting, di sini teman-teman harus tahu dulu beberapa elemen yang digunakan untuk membuat layouting gitu kan. Nah, di sini HTML memiliki beberapa elemen semantik yang mendefinisikan apa ya yang digunakan untuk mendefinisikan part yang berbeda dari sebuah website ya, gitu teman-teman ya. Oke, misalkan di sini kalau kita lihat ketika kita membuat sebuah halaman website, ada headernya, terus di sini ada navigasi, terus di sini ada section, lalu ada artikel, lalu di sini ada site, terus di sini ada footer. Nah, untuk keterangannya sendiri kita bisa baca di bagian sini ya. Header ini untuk mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau sebuah section gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan sebuah elemen atau tag header ini untuk mendefinisikan sebuah header dari sebuah dokumen atau section. Contohnya di sini, oh ini adalah header daripada sebuah dokumen ya. Kita bisa menggunakan tag head ini teman-teman. Lalu di sini ada elemen nav. Elemen nav ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah navigasi ya teman-teman ya. Sebuah navigasi daripada suatu website ya atau suatu halaman website ya. Contohnya seperti ini.
Nah, berarti kalau kita mau buat seperti ini, kita harus bungkus dengan menggunakan nav ya, gitu. Ini header berarti ini nav. Terus di sini juga ada section. Ini mendefinisikan sebuah section di dalam sebuah dokumen. Jadi kalau teman-teman di dalam satu halaman website teman-teman memiliki beberapa section atau banyak section, teman-teman bisa gunakan si text section ini di dalam halaman website teman-teman. Lalu di sini ada artikel ini untuk mendefinisikan independent dan juga self-contained content ya gitu. Jadi untuk mendefinisikan konten yang independent pakai artikel. Lalu di sini ada aside element yang dimana gunanya untuk mendefinisikan konten aside ya atau konten yang ada uh, di pinggir daripada kontennya ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita punya sebuah konten, lalu teman-teman punya sebuah konten yang ada di pinggir daripada kontennya, teman-teman bisa gunakan dengan aside ya. Terus ada footer untuk mendefinisikan footer untuk sebuah dokumen atau sebuah section. Terus di sini ada detail, ini mendefinisikan additional detail yang akan digunakan oleh user yang user dapat membuka dan menutup sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Lalu di sini ada summary untuk didefinisikan untuk heading untuk detail elemen ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin sebuah detail, kalau mau detailnya itu ada headernya gitu, teman-teman bisa pakai tag summary gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan si HTML semantik ini di chapter yang ini teman-teman bahas lebih detail. Jadi secara ringkas ini sebuah elemen-elemen atau tag yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman mau membuat sebuah layout di dalam sebuah HTML. Nah, contohnya di sini kita coba intip ya kodenya seperti apa. Teman-teman bisa abaikan yang bagian stylingnya, teman-teman bisa fokus ke bagian daripada si CSS, HTML-nya. Di sini yang ini teman-teman abaikan aja, teman-teman fokus ke bagian sini. Oke, jadi ketika teman-teman mau membuat sebuah header di dalam halaman website teman-teman, teman-teman bisa pakai atau bungkus dengan elemen header. Terus kalau teman-teman mau bikin sebuah section untuk sebuah website teman-teman, di sini kan section nih, dari sini sampai sini, teman-teman. Ini sectionnya, teman-teman. Berarti bungkus itu adalah section daripada halaman website, teman-teman. Lalu di dalam section di sini ada nav, di sini teman-teman ya, ada navigasi. Maka di sini teman-teman bungkus si navigasinya atau setiap href-nya itu pakai nav elemen gitu, teman-teman. Terus di sini ada artikel, maka teman-teman bisa bungkus si artikel tersebut dengan menggunakan elemen artikel. Lalu di bagian bawah di sini ada footer, maka di sini teman-teman bungkus si footer ini, si tag paragraf ini dengan footer. Jadi yang menandakan dia tuh bagian footer. Nah, ini sebuah semantik untuk membuat sebuah layouting yang baik di HTML ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menggunakan semantik HTML yang sudah direkomendasikan oleh si HTML itu sendiri ya. Jadi ada header, ada section, di dalam section ada navigasi, terus ada artikel, dan di sini ada footernya juga. Oke, itu dia untuk yang bagian HTML layout elemen yang perlu teman-teman tahu. Nanti kita akan coba belajar gimana sih cara menerapkan teknik untuk membuat sebuah website yang seperti ini, teman-teman. Oke, di sini kita coba bahas yang pertama dulu, teman-teman. Teknik yang pertama di sini, jika kita ingin membuat sebuah layout yang cepat gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan CSS framework. Ada banyak banget CSS framework yang bisa teman-teman gunakan. Salah satunya di sini ada Web3 CSS dan yang kedua ada Bootstrap ya, teman-teman ya. Web3 CSS kita lihat ini Witri CSS sudah ada dokumentasinya. Teman-teman bisa pelajari si Witri CSS ini. Misalkan kalau kita lihat ini untuk membuat card, dia udah bikin stylingnya kita tinggal pakai gitu kan. Terus kalau kita mau buat sebuah rounded juga udah ada gitu kan. Nanti kita tinggal pakai atau di sini kalau kita lihat
kita juga bisa menggunakan Bootstrap ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan Bootstrap framework CSS ya untuk membuat layouting daripada website kita. Oke, di sini misalkan kalau kita lihat mau buat sebuah navbar misalkan. Nah, udah ada tuh styling-stylingnya, nanti kita tinggal pakai. Jadi sekali lagi apa namanya? Untuk membuat layouting di halaman website kita gitu kan. Cara pertama yang paling cepat yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan CSS framework, teman-teman ya. Jadi pilihannya ada banyak, cuma di sini si Withrisical mention ada dua yang bisa teman-teman gunakan, Withry CSS dan juga Bootstrap gitu. Nah, kita nggak akan bahas panjang lebar terkait dengan Bootstrap ataupun Withry CSS. Nanti ada materi atau topik tersendiri terkait dengan CSS framework ini. Tapi at least teman-teman tahu, oh ada yang namanya CSS framework yang bisa kita gunakan untuk membuat styling atau layouting di website kita dengan cepat. Oke, sebelumnya teman-teman sudah mengenal terkait dengan elemen-elemen untuk membuat layout di HTML ya, teman-teman ya. Sesuai dengan semantik atau standar yang dianjurkan oleh si HTML. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan teknik layouting di HTML ya, gitu kan. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan atau approach yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website yang proper atau layout yang sesuai dengan kita inginkan ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini, ada header, ada navigasinya di sebelah kiri, kontennya di sebelah kanan atau artikel di sebelah kanan, dan footernya di bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan apa namanya untuk membuat layout sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini setiap teknik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, teman-teman ya. Punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Ini kayaknya kita gedein. Oke, setiap teknik punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi di sini cara pertama teman-teman bisa menggunakan apa ya, CSS framework. Terus yang kedua di sini teman-teman bisa menggunakan CSS float property. Terus di sini teman-teman bisa menggunakan CSS flexbox, dan yang terakhir di sini teman-teman bisa menggunakan CSS grid ya. Jadi at least kalau kita lihat di sini ada 4 teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah layouting daripada website yang kita punya gitu. Bisa pakai framework, kita bisa pakai float property dari CSS, bisa juga pakai flexbox, dan terakhir bisa pakai CSS grid gitu. Kita akan bahas satu-satu daripada teknik-teknik yang ditawarkan oleh si Withry School ini untuk membuat layouting website kita, teman-teman. Oke, yang teknik yang kedua yang bisa kita gunakan untuk layouting adalah dengan menggunakan CSS plot layout ya, teman-teman ya. Oke, di sini ini adalah sebuah command untuk coba kita baca di sini maksudnya apa. Merupakan hal yang umum untuk membuat keseluruhan tata letak website dengan menggunakan properti CSS plot ya. Jadi ini sebuah teknik yang umum untuk membuat layouting di website kita dengan CSS plot property. Nah, si plot ini mudah untuk dipelajari katanya teman-teman gitu kan. Jadi di sini kita hanya perlu mengingat how plot and clear properties works gitu kan. Oke, di sini kita cuma cukup mengingat gitu kan bagaimana si float dan juga clear propertiesnya ini bekerja gitu. Jadi memang cukup mudah dipelajari untuk si floating ini ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kelemahannya adalah float elemen di sini terikat pada dokumen flow ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat, kita baca di sini mengambang terkait pada aliran dokumen ya gitu. Jadi si float element ini mengambang pada aliran dokumen flow ya, atau terikat pada aliran dokumennya.
di mana ini berbahaya untuk flexibility gitu. Katanya ini tidak bagus untuk flexibility. Mungkin ini tidak bagus untuk flexibility. Jadi kelemahannya itu ya teman-teman ya kurang fleksibel. Kenapa? Karena dia terikat pada dokumen flow. Nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan CSS, float dan juga clear di chapter yang CSS ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar duluan silahkan bisa klik link tautan ini. Nah, kita coba bikin hal yang seperti ini di apa namanya? Di website kita gitu kan ada header, ada di sini navigasi, lalu di sini ada artikel dan di sini ada footernya. Kita coba buat dengan teknik CSS float ya buat layout yang seperti ini. Oke, kita balik ke website kita teman-teman. Di sini ini kita akan hapus dulu. Ini juga kita akan hapus. Ini kita akan hapus. Di sini belajar layout ya. Kita sedang belajar layout. Oke, ini belajar layout. Di sini kita coba buat dulu teman-teman. Di sini berarti ada title. Harusnya title ya. Kita coba lihat dulu. Oh, header salah. Ini bukan title. Harusnya di sini ada header. Terus di sini di dalam header ada H2 misalkan. Ini title gitu kan. Terus di dalamnya lalu di sini ada section gitu teman-teman. Di dalam section di sini kalau kita lihat kita mengacu ke sini ada navigasi teman-teman. Berarti di sini ada nav, di dalam navnya ada UL, terus di dalam UL ada LI. Di sini kita akan pakai tag A misalkan ini link 1 gitu kan. Ini ada 3 link misalkan di sini. Href link 1 misalkan ya. Link 1 HTML. Oke. Ini kita bikin 3 teman-teman. Link 1, link 2, link 3 ya. Ini kita coba buat. Oke. Kita langsung intip hasilnya jadi seperti apa teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Belum rapih. Jadi ini ada title, ada link. Terus selanjutnya di sini kita akan buat sebuah artikel. Oke, kita lihat semantiknya seperti apa untuk yang ini. Untuk yang artikel kita copy aja ada H1, ada paragraf gitu ya. Di sini cuma H1 sama paragraf aja. Oke, kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Hasilnya seperti ini, masih ke bawah teman-teman, nggak apa-apa. Dan terakhir di bawah section di sini ada footer. Ini berarti pakai tag P ini footer. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita belum membuat layouting. Ini apa masih ini ya, masih belum ada layoutnya ya. Jadi semuanya ke bawah. Kita akan coba bikin layoutnya ya. Yang pertama di sini kita akan bikin styling untuk sisi mana tadi hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita akan coba styling untuk bagian headernya ya. Background colornya kita ganti. Paddingnya, tagline-nya center, font size-nya kita gedein sama colornya jadi warna putih. Gitu. Di sini berarti di bagian head-nya kita akan buat style. Oke, terus di sini kita akan headernya kita akan styling ya teman-teman ya. Headernya kita akan styling, mungkin biar cepat kita copy aja teman-teman. Dari sini kita copy aja headernya seperti ini. Oke. Oke, ini nggak perlu. Teman-teman bisa intip hasilnya. Header kita tadinya seperti ini. Nah, sekarang udah berubah. Header kita jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ngerasa
terlalu besar, aku kecilin. Oke, headernya udah kita kasih styling. Berikutnya yang akan kita styling adalah dari sisi uh, header navigasinya ya teman-teman ya. Di sini float left, width-nya 30%, height-nya 300 px, background color-nya kita jadi ini, padding-nya jadi 20 ya di sini. Oke, kita akan styling yang bagian nav-nya ya. Berarti di sini nav. Oke, kita copy aja mungkin biar cepet. Kita copy yang ini. Oke, kita save teman-teman. Kita lihat ke sini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, si navlink-nya udah ada di sebelah kiri. Gitu teman-teman ya, si nav-nya udah ada di sebelah kiri. Cuma memang di sini, oh ini artikelnya ikut ke nav ya, harusnya di bawah nav ya. Nah, seperti ini, di dalam section tapi di bawah nav ya. Kita refresh. Nah, udah jadi seperti ini. Oke, kita udah bikin nav-nya ada di sebelah kiri dengan mengatur si ini ya, floatnya jadi left ya. Sebenarnya kalau yang lain-lain ini opsional, teman-teman bisa atur dari sisi ininya aja teman-teman. Float left-nya otomatis dia udah ada di sebelah kiri. Nah, gitu. Jadi kalau yang oke, ini balik lagi, kita jadiin ke sini. Ini cuma atur tingginya, backgroundnya sama paddingnya aja teman-teman. Kita set. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita akan mau atur dari sisi artikelnya yang sebelah kanan ini biar lebih rapih teman-teman. Berarti kita intip di bagian sini. Artikelnya sama kita set float left, terus di sini width-nya 70. Kenapa? Karena di sini kan width-nya 30 yang nav. Ini jadi 70 ya. Jadi di sini teman-teman bisa intip hasilnya jadi seperti ini. Oke, kita akan tambahkan styling untuk artikel. Terus di sini berarti floatnya left. Terus di sini width-nya jadi 70% ya teman-teman ya. Karena yang atas 30% berarti yang bawahnya harus 70%. Jadi 100%. Kayak dia ada di bawah si artikelnya. Oke, terus mungkin kita akan copy aja teman-teman. Ini. Set. Taruh di bagian sini ya. Oke, biar cepet. Oke, harusnya ke sini. Oke, ini ada di bagian bawah. Terus satu lagi di sini section. Ini section, ini footer. Artikel, nav, section, artikel, ada footer ya. Oke, satu lagi mungkin kita coba set si footernya ya. Si footernya belum kita set di sini. Kita set footernya. Oh, ini kita set si sectionnya dulu teman-teman. Section after table ya. Terus kita clear. Oke, sekarang kita intip hasilnya jadi seperti apa. Oke, nah ini kalau kita nggak pakai section footer after ini, section after ini, maka tadi si footernya ada di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita udah pakai ini, jadi dia pindah ke bawah. Dan yang terakhir di sini yang mau kita set adalah bagian footernya ya, biar dia ada styling. Oke. Oke, kita intip hasilnya teman-teman. Nah, ini footernya. Oke, di sini kita betulin untuk yang bagian ininya, teman-teman, yang bagian apa namanya? Bagian link nav, sorry, navigasi sama kontennya belum rapih, kita intip ya, tapi at least si header sama footernya udah jalan ya. Kita coba intip. Di sini berarti artikel float live
terus navnya float left, width-nya harusnya benar. Kalau kita nggak set di sini. Oke, ini bisa dihapus. Nggak ngaruh. Oh, ini tingginya aja ya. Oke, kita intip ada yang perlu. Coba tambahin box sizing-nya ya di sini. Kita tambahin box sizing. Nah, oke. Jadi di sini kita perlu nambahin yang box sizing ini ya teman-teman ya. Jadi box border box ya untuk semua apa ya atribut, sorry untuk semua elemen yang ada di HTML ya pakai box sizing. Jadi kalau kita mau atur mau membuat layouting dengan menggunakan float, nah teman-teman yang pertama di sini tentukan ini box sizingnya jadi border box. Terus di sini teman-teman tinggal atur aja nav sama artikel kan ini ada di tempat yang sama ya, ada di dalam section, which is dia ini adalah sibling gitu kan. Nah berarti dia kan akan berbagi space yang sama. Nah teman-teman tinggal atur aja si bagian navnya, width-nya berapa persen gitu kan. Terus di sini teman-teman set float left termasuk yang artikel ini kan sebenarnya dia sibling gitu kan. Floatnya left, terus di sini width-nya teman-teman atur. Kalau ini 30 berarti ini 70 biar genap jadi 100 gitu. Nah, ini dia cara kita membuat sebuah layouting di HTML dengan menggunakan teknik teman-teman. Sorry ini dengan teknik apa nih kita gedein dengan teknik float ya teman-teman ya, dengan teknik float ya. Jadi tadi kalau kita lihat di kodenya di sini kita cukup atur floatnya jadi left sama teman-teman tinggal atur width-nya mau berapa, 30%, 40% dan seterusnya. Nanti untuk siblingnya atau apa saudaranya teman-teman bisa atur disesuaikan. Kalau yang sebelah kiri adalah 30 berarti sebelah kanannya kalau mau 70 ya 70. Kalau dia punya 2 sibling atau 3 sibling nanti disesuaikan aja. Pokoknya harus genap 100%. Oke, itu dia teman-teman untuk yang float gitu kan. Jadi ini adalah cara kita untuk membuat layouting dengan menggunakan float ya gitu. Nanti teman-teman untuk contoh kodenya bisa intip di bagian ini, try yourself. Nanti bisa teman-teman coba-coba atau teman-teman mainkan. Oke, teknik yang berikutnya yang akan kita coba untuk membuat sebuah layouting adalah CSS Flexbox ya teman-teman ya. CSS Flexbox Layout. Oke, gunakan Flexbox untuk memastikan elemen apa ya secara coba ya kita terjemahkan aja teman-teman. Di sini penggunaan Flexbox memastikan bahwa elemen berperilaku sesuai dengan prediksi saat tata letak halaman harus mengakomodasi berbagai ukuran layar dan perangkat tampilan yang berbeda gitu. Jadi intinya si Flexbox ini memastikan bahwa elemen-elemennya itu berperilaku sesuai yang sudah kita prediksi teman-teman ya. Ketika websitenya itu menyesuaikan dengan screen gitu kan atau ukuran layar yang berbeda di setiap device-nya. Misalkan di apa namanya di komputer atau di desktop atau di HP dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di si elemen-elemennya berperilaku sesuai dengan yang sudah kita prediksi. Nah, di sini kita akan cobain untuk menggunakan membuat layouting yang sama dengan menggunakan Flexbox, teman-teman. Di sini nanti akan belajar materi terkait dengan CSS Flexbox lebih jauh di chapter berikutnya. Tapi kita coba kenalan dulu gimana cara buat website yang seperti ini dengan Flexbox ya. Ini biar teman-teman gak bingung, aku akan bersihkan. Ini kita try. Nah, nanti di sini kita akan cobain ya, teman-teman ya. Kita akan coba dengan menggunakan Flexbox ya.
Yang pertama di sini mungkin aku akan hapus dulu eh, si bagian stylingnya yang tadi kita menggunakan float, teman-teman. Di sini kalau teman-teman intip, hasilnya akan balik ke yang sebelumnya, yang belum kita styling. Terus di sini kita akan coba yang pertama di sini pasang yang ini, teman-teman, box sizingnya. Oke, kita pasang di sini. Kita lihat belum ada perubahan. Oke, kita balik ke sini, teman-teman. Bodinya biarin aja. Di sini kita akan langsung melakukan styling untuk bagian headernya ya, biar cepat. Di sini kita copy aja, teman-teman, untuk yang bagian ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, header kita udah berubah sekarang. Lanjut di sini nggak ada kaitannya dengan flexbox kalau yang ini karena dia berdiri sendiri untuk yang bagian headernya. Berikutnya di sini kita akan coba lakukan styling untuk sectionnya. Di sini wajib kita set displaynya jadi flex ya, teman-teman ya. Wajib uh, jadi flex ya displaynya, display value-nya. Oke, kita atur. Terus di sini kita lihat hasilnya tadinya seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Udah jadi kiri kanan, teman-teman. Cuma di sini width-nya belum kita atur ya. Jadi yang bagian linknya ini masih kecil banget. Oke, kita balik lagi ke sini. Navigasinya kita set flex-nya 1, teman-teman. Oke. Oke, ini udah ada hasilnya, udah ada perbedaannya. Terus di sini yang bagian sorry, bagian artikelnya nih UL-nya nggak perlu sih, teman-teman. Kita langsung ke bagian artikel, kita set flex-nya 3. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, jadi lebih rapi. Oke, kalau teman-teman masih bingung terkait kode-kode ini, nanti kita akan bahas di materi atau chapter pembahasan CSS Flexbox-nya ya. Tapi di sini kita lagi belajar gimana layouting. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Di sini yang berikutnya kita akan melakukan styling untuk bagian footer. Gitu. Terakhir yang sini footer kita copy. Dah, hasilnya jadi gitu. Di sini kalau teman-teman lihat kita nggak ada kata-kata float left. Di sini semuanya pure kita pakai flex ya, displaynya flex. Di sini yang perlu teman-teman tandain di sini flexnya berapa ukurannya ya. Ini berarti dia kan nap sama artikel ini sibling ya. Berarti nanti di sini ini 1/4, ini 3/4 ukurannya. Gitu. Ini dijumlah karena ini satu sibling. 3/4 berarti di sini 1/4, ini 3/4 ukurannya. Makanya nanti di sini ukurannya menyesuaikan sesuai dengan ukuran atau lebar daripada layar, teman-teman. Ini untuk yang Flexbox, teman-teman, gimana kita membuat sebuah layouting atau styling website dengan menggunakan Flexbox. Kalau teman-teman masih bingung dengan kode-kode CSS yang tadi, tenang aja, nanti kita akan belajar ada materi khusus terkait dengan CSS Flexbox di chapter berikutnya. Oke, untuk yang terakhir, teknik yang terakhir yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat sebuah layouting di CSS yaitu dengan menggunakan CSS Grid Layout ya, teman-teman ya. Oke, si CSS Grid Layout ini menawarkan sebuah grid based layout system gitu ya. Jadi dia menawarkan grid based layout system yang dimana berisi row dan juga kolom. Oke, membuatnya lebih mudah untuk didesain, untuk mendesain halaman website tanpa perlu memiliki atau menggunakan float dan juga positioning gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia basisnya grid gitu kan atau kolom-kolom gitu kan yang dimana lebih mudah katanya untuk membuat layouting di halaman website. Kita nggak perlu lagi menggunakan float ataupun positioning ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar lebih jauh terkait dengan CSS
grid di chapter berikutnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau intip materinya silakan teman-teman intip di sini. Udah ada contoh-contohnya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nanti kita akan belajar terkait dengan grid ini di chapter berikutnya. Itu dia untuk materi daripada layout di HTML. Teman-teman, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar CSS Grid Layout, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, teman-teman, di sini, di mana kita akan belajar terkait HTML Responsive Web Design ya. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat sebuah desain daripada website yang kita buat, dia responsif, menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Apa itu responsive web design? Di sini kalau kita baca teman-teman, ini tentang membuat sebuah halaman website yang terlihat bagus atau yang terlihat baik di semua device gitu. Karena device itu kan sekarang variatif ya teman-teman ya. Ada laptop, ada tablet, dan juga ada handphone. Dan handphone juga punya beberapa ukuran layar yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya kita bisa membuat sebuah website yang dimana terlihat bagus untuk semua jenis layar atau ukuran dari setiap device. Nah, ini tujuan daripada HTML responsive design ya, teman-teman. Nah, di sini responsive web design akan secara otomatis menyesuaikan untuk apa namanya ya? Screen size atau ukuran screen dan juga viewport yang berbeda gitu. Jadi, kalau kita membuat sebuah desain atau apa namanya? Dia desain website yang responsif, nanti website kita akan menyesuaikan secara otomatis untuk ukuran layar dan juga viewport yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, ketika kita bikin website, yang dimana ketika dibuka di laptop terlihat bagus, dibuka di tablet juga terlihat bagus, dan dibuka di handphone juga terlihat bagus. Kenapa? Karena dia udah menyesuaikan dengan ukuran device-nya. Nah, gimana cara kita untuk membuat sebuah responsive web design? Kita akan bahas di video ini, teman-teman. Oke, di sini apa itu responsive web design? Tadi kita udah sempat singgung sedikit ya di sini. Kalau kita intip teman-teman, responsive web design tentang menggunakan HTML dan juga CSS yang secara otomatis resize gitu kan, atau menyesuaikan ukurannya, atau menghilangkan atau menciutkan atau memperbesar sebuah website untuk membuatnya terlihat bagus atau terlihat baik di semua device ya teman-teman ya, entah itu di desktop, di tablet, ataupun di handphone ya. Jadi sekali lagi, responsive web design adalah tentang bagaimana menggunakan HTML dan juga CSS secara otomatis meresize atau menyesuaikan ukurannya, menghilangkan atau menghidden, menciutkan, dan juga memperbesar sebuah website untuk tujuannya adalah terlihat bagus di semua device, baik itu desktop, tablet, maupun handphone ya, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman, gimana kita bisa lihat sebuah website yang sudah responsif. Nanti teman-teman bisa mainkan di sini. Oke, ketika dia dalam ukuran desktop, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Tampilannya seperti ini, tapi misalkan ketika ukurannya itu ukuran layarnya itu kecil, misalkan ukuran tablet, akan jadi seperti ini. Kalau misalkan ukuran layarnya dia adalah handphone, dia juga bagus gitu teman-teman. Jadi si desainnya itu udah menyesuaikan dengan ukuran apa ya, layar dari masing-masing device-nya. Nah, ini yang disebut sebuah responsive web design, yang dimana kita mendesain sebuah website yang bisa menyesuaikan eh, untuk masing-masing ukuran layar ya. Yang tujuannya adalah biar websitenya tetap terlihat bagus dan
user juga nyaman ketika mengunjungi website kita. Gimana cara kita membuat website yang seperti ini, teman-teman, yang dimana bisa menyesuaikan desainnya itu sesuai dengan ukuran layarnya. Oke, kita akan bahas di topik ini ya, teman-teman. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah responsif web design ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita bisa menggunakan sebuah viewport. Kita bisa menggunakan sebuah viewport ya. Jadi yang pertama di sini untuk membuat sebuah responsif web design gitu atau responsif website, kita perlu menambahkan sebuah meta tag untuk semua web atau halaman web kita ya. Jadi kalau kita mau membuat membuat sebuah website yang responsif, maka kita perlu menambahkan sebuah meta tag atau meta elemen di keseluruhan website kita, halaman website kita, teman-teman ya. Ini udah kita bahas di bagian sebelumnya terkait dengan viewport. Nah, di sini mungkin kita akan baca dulu, kita nggak langsung masuk ke bagian demonya, teman-teman. Nanti ada bagian tersendiri untuk demo membuat sebuah responsive web design. Oke, ini akan ngeset sebuah viewport untuk eh, halaman website kita yang dimana akan memberikan sebuah instruksi ke browser bagaimana mengkontrol sebuah sebuah dimensi dan juga scaling daripada halaman websitenya gitu. Jadi sekali lagi si viewport ini akan memberikan sebuah instruksi ke browser bagaimana cara mengontrol dimensi dan juga scaling daripada halaman website kita. Nah, di sini teman-teman bisa intip untuk perbedaannya di mana website yang kita tidak pakai viewport dan pakai viewport. Ya, ini udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, kalau kita nggak pakai viewport, website kita akan seperti ini, teman-teman. Ketika misalkan di halaman di desktop tampilannya seperti ini dan ketika di HP dia juga akan mempertahankan posisinya. Dia akan mempertahankan posisinya atau desainnya. Jadi desainnya itu statik, teman-teman. Tetapi kalau kita menggunakan sebuah viewport di sini, nah ketika ukuran layarnya itu berubah gitu kan, misalkan tadinya di desktop tampilannya seperti ini, tapi karena kita udah pakai viewport atau set meta viewportnya di sini, set meta tag-nya di sini ketika ukuran layarnya kecil maka desainnya itu akan menyesuaikan gitu, teman-teman. Ini adalah sebuah website yang sudah kita set viewportnya, nanti ukurannya akan menyesuaikan tergantung lebar layar daripada device-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba intip dulu, teman-teman. Ini sebenarnya udah kita bahas ya di video sebelumnya terkait dengan viewport. Oke, nih. Oke, mungkin di sini kita akan coba copy dulu untuk bagian ininya, teman-teman. Kita copy dulu. Kita akan ini contohnya mungkin kalau yang ini lebih bagus ya. Tapi karena ini kita udah bahas di video sebelumnya, jadi mungkin kita nggak bahas lagi ya, teman-teman. Ya. Di sini ini contohnya yang dicontohin sama dia. Cuma ngeset ininya aja, jadi nggak ada contoh yang seperti ini. Tadi sebenarnya udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi intinya kalau kita mau menggunakan atau membuat sebuah responsif web design, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan meta viewportnya di website kita. Nah, di sini kita akan balik ke project sebelumnya, teman-teman. Di sini mungkin aku akan hapus dulu biar teman-teman nggak terlalu pusing dengan kode yang ada. Jadi di sini belajar responsif, respon. Tulisannya benar nggak? Belajar responsif ya, benar salah.
Web design. Oke. Kita mau belajar responsive web design ya teman-teman ya. Kita intip dulu hasilnya akan jadi seperti apa. Ini dari yang sebelumnya teman-teman. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, di sini hal pertama yang perlu kita set ketika kita mau membuat website yang memang responsif, kita harus ngeset si meta viewportnya jadi seperti ini teman-teman ya. Di sini mungkin kalau kita mau coba terkait yang ini kita bisa copy. Oke, ini sebenarnya contohnya nggak melakukan apa-apa, dia cuma nyontohin untuk nambahin ini ya. Jadi ya udah kita cukup menambahkan viewportnya aja di halaman website kita. Ini cara nambahinnya teman-teman bisa taruh di bagian tag headnya ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi teman-teman di sini. Ya teman-teman juga udah lihat bedanya. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat sebuah image yang responsif ya, teman-teman ya. Di sini responsive image adalah image yang apa ya, scale atau berkembang. Scaling itu adalah kita akan lihat skala ya, dia berskala atau ya berkembang dengan baik dan dia akan fit, akan sesuai dengan ukuran browsernya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah image yang dimana ukurannya itu menyesuaikan dengan ukuran browsernya, gitu kan, atau ukuran device-nya, HP, laptop ataupun tablet. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah width property dengan CSS ya, teman-teman ya. Nah, di sini jika CSS with propertinya di set 100%, maka image-nya akan responsif dan melakukan scale up dan scale down ya, sesuai dengan ukuran layarnya. Oke, kalau ini mungkin bisa kita coba kita copy image-nya, teman-teman. Di sini kita bisa pakai tag img. Terus di sini ada src, kita masukin ke sini. Terus di sini ada artinya adalah girl. Oke, kita akan lihat hasilnya jadi seperti apa, teman-teman. Di sini, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, biasanya kita akan melakukan penyetingan dengan menggunakan px ya di sini ya, teman-teman. Misalkan di sini kita kasih styling. Style misalkan width-nya adalah 50 px. Kita akan lihat bedanya ketika kita set 50 px. Dia nggak peduli ukuran layarnya gede atau kecil. Kalau kita pakai px, maka ukurannya ya dia akan apa namanya? Ya akan 50 px gitu, teman-teman ya. Akan 50 px gitu di sini. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai persentase di sini 100%, maka si image-nya itu akan menyesuaikan sesuai dengan lebar daripada browsernya. Kalau browsernya kita kecilin, maka si image-nya juga akan jadi kecil. Kenapa? Karena kita setnya adalah persentase sesuai dengan ukuran daripada browsernya gitu. Jadi di sini kalau kita mau membuat sebuah image yang responsif, kita bisa menggunakan CSS property width dan kita set 100% atau pakai persentase. Maka image akan responsif dan scale up dan juga scale down sesuai dengan ukuran daripada browsernya, teman-teman. Oke, di sini kita perlu notice di sini bahwa apa ya, contoh di atas image akan diskalakan lebih besar daripada original size-nya. Oke, a better solution in many case will be to use max width. Oke, jadi solusi yang baik, yang lebih baik di banyak kasus, nah akan menggunakan, kita bisa menggunakan si max width property instead atau sebagai gantinya. Jadi kita bisa menggunakan max width property di CSS gitu, teman-teman ya.
Nah, di sini nanti kita akan bahas terkait dengan max width property di CSS, tapi intinya teman-teman udah ngeliat gimana cara membuat sebuah image yang responsif. Instead of teman-teman menggunakan PX, di sini teman-teman bisa menggunakan presentase. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah di sini kita menggunakan max width property ya teman-teman ya. Jadi di sini jika max width property-nya di set 100%, oke, image akan scale down if has jika diperlukan ya gitu kan. Tapi tidak akan apa ya, tidak akan diskalakan atau diperbesar sesuai lebih besar daripada ukuran aslinya gitu. Jadi kalau kita set si apa namanya si image-nya ini kita kasih max width-nya 100%, maka dia akan di scale down sesuai dengan ukuran layarnya, tapi ketika kita scale up maka dia tidak akan melebihi ukuran aslinya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, untuk si max width ini, karena kita kasih batasan bahwa maksimal width-nya itu sekian, maka ketika ukuran layarnya lebih daripada ukuran gambarnya maka dia udah mentok, dia nggak akan scale up lagi. Nah di sini kita akan coba intip teman-teman perbedaannya. Di sini tadi teman-teman udah ngintip hasilnya seperti ini. Kita coba set jadi max width 100% di sini. Oke, kita akan intip hasilnya jadi seperti apa. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Karena ini adalah ukuran asli daripada si gambarnya, teman-teman. Ukuran aslinya memang segini. Jadi kalau misalkan ukurannya diperkecil dia akan menyesuaikan, tapi kalau misalkan ukurannya di apa namanya, sorry ini di yang sini aja teman-teman, kalau ukurannya ini diperkecil dia akan menyesuaikan, tapi ketika ukurannya diperbesar tapi melebihi ukuran asli daripada gambarnya dia nggak akan lagi di scale up. Nah itu perbedaan antara width dengan max width. Kalau width dia akan menyesuaikan dengan lebar gambarnya. Kalau misalkan max width dia akan ngasih batasan gitu kan, untuk lebar daripada si gambarnya gitu teman-teman. Ini teman-teman udah lihat perbedaan antara width dengan max width ya gitu. Oke, berikutnya di sini yang akan kita bahas adalah kita akan coba menampilkan image yang berbeda tergantung daripada ukuran browsernya gitu teman-teman ya. Di sini kita bisa menggunakan picture element yang memungkinkan kita mendefinisikan gambar yang berbeda untuk berdasarkan ukuran browsernya teman-teman ya, browser Windows-nya. Nah di sini kalau kita lihat kita bisa nge-resize browser window untuk melihat bagaimana image-nya berubah sesuai dengan ukuran daripada gambarnya, ukuran daripada browsernya. Jadi gambarnya bisa berubah tergantung ukuran daripada apa ya, daripada ukuran browsernya ya teman-teman. Nah di sini kita akan pakai ini teman-teman contohnya. Ini kita akan hapus. Oke, nah di sini kita akan pakai base teman-teman untuk ininya. Base di sini harusnya ada href. Hrefnya adalah with 3school.com. Terus di sini ya with 3school aja. Kita akan lihat hasilnya jadi seperti apa. Gambarnya nggak muncul ya. With 3schools harusnya pakai S. Tetap nggak muncul. Kita coba intip di sini. Ini gambarnya dia ambil dari mana ya? Save image. Sorry. Kita cancel.
copy image address withreschool.com. Di sini ada HTML-nya ya. Oke, ini alamatnya kita copy aja, teman-teman. Oke, ini base-nya kita pakai yang ini biar terpakai semuanya. Kita ngesetnya satu aja di sini. Harusnya sekarang kalau kita intip, ada gambarnya ya. Di sini kalau kita lihat kodenya, di sini kita pakai picture. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman lihat materi sebelumnya terkait dengan elemen picture, yang dimana di sini kita bisa merender banyak image di dalam satu page, dan dia juga bisa dirender sesuai dengan ukuran daripada layarnya. Nah, misalnya di sini kalau kita lihat, kalau ukuran gambarnya itu max width-nya adalah 600 px, maka yang kita render adalah si small flowers ini ya, teman-teman ya. Terus kalau misalkan 1000 maksimal width-nya itu 1500 px, maka si yang ini. Terus kalau misalkan selain itu, maka yang default yang akan di render, teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat defaultnya ini ya, yang image defaultnya ya. Kita akan lihat coba hasilnya seperti apa. Kita akan perkecil satu. Oke, enggak satu. Oke, dia cuma 2 gambar ya. Jadi dia bisa menyesuaikan ukuran, menyesuaikan image yang mana yang akan dirender berdasarkan ukuran daripada browsernya ya, teman-teman. Ya, di sini kita bisa tentukan pakai elemen picture, terus ada source-nya ini ada source set-nya, kita arahkan gambar apa yang mau kita render. Di sini kita set medianya, ukuran medianya. Dia mau di render ketika ukuran medianya maksimal berapa px gitu kan. Berarti ini sampai 600. Nah, berarti kalau yang ini berarti 600 ke atas sampai maksimal 1500, maka yang akan di render yang ini. Gitu, teman-teman. Oke, ini cara kita merender image berdasarkan ukuran browsernya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas di sini, teman-teman, bagaimana membuat sebuah teks yang responsif ya. Di sini ya, responsif text size gitu kan. Nah, di sini text size dapat diset dengan sebuah view way ya, unit gitu, atau viewport width ya di sini. Viewport width unit, di mana artinya adalah ini VW ini adalah viewport width ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengeset si text size-nya ini dengan unit viewport width ya, teman-teman ya. Oke, cara ini that way that text. Oke, cara ini teks tersebut akan mengikuti size of daripada browser Windows-nya ya, atau jendela browsernya gitu. Jadi kalau kita ngeset dengan cara pakai viewport width, maka si teksnya itu, ukuran teksnya itu akan menyesuaikan dengan ukuran jendela browsernya, teman-teman ya. Contohnya di sini kita bisa set si font size-nya itu adalah 10 view width ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, mungkin kalau ini kita hapus dulu, teman-teman. Ini aku pakai PX dulu ya, teman-teman ya. PX. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kan kecil banget ya, jadi nggak peduli ukurannya gede atau kecil, si teksnya itu ya tetap ukurannya 10 px. Kenapa? Kalau px ini adalah udah fix ya, teman-teman ya, pixel gitu kan. Nah, kalau kita pakai view width di sini, maka ukurannya kita akan lihat seperti apa. Nah, ketika ukurannya besar, maka si teksnya juga akan besar. Ukuran browsernya itu lebar, maka si teksnya juga akan mengikuti. Kalau misalkan ukuran browsernya kita perkecil, maka teksnya juga akan ikut mengecil, teman-teman. Ini kalau kita menentukan sebuah size daripada teksnya menggunakan view width ya gitu kan, berdasarkan lebar daripada view-nya gitu. Oke, jadi tadi kalau kita lihat cara pasangnya cukup mudah, teman-teman. Tinggal di sini tetap pakai properti CSS, cuma bedanya di sini kita nggak pakai pixel, tapi di sini pakai view width ya gitu.
Oke, kita balik lagi di sini. Ini ada info di sini teman-teman. Viewport is the browser window size. Oke, viewport ini adalah ukuran jendela browser ya, teman-teman ya. Berarti satu view width sama dengan 1% daripada viewport width. Jika the viewport width-nya adalah 500 cm gitu kan lebarnya, maka satu view width itu sama dengan 0,5 cm ya. Gitu. Jadi ini untuk kalkulasinya ya. Kenapa? Karena satu view width ini adalah 1% daripada viewport width-nya gitu. Jadi kalau misalnya ukurannya adalah 50 cm, maka si satu view width ini adalah 0,5 cm. Ini untuk perhitungan bagaimana si view width itu bekerja ya teman-teman. Ya, ini cara kita membuat sebuah teks yang responsif ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan view width ya instead of menggunakan si px. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar membuat atau membahas terkait dengan media query. Media query ini apa? Kita akan coba baca ya. Nah, ini in additional to resize tag. Oke. Tambahannya untuk resize itu merubah ukuran daripada teks dan juga image. Ini juga umum digunakan untuk menggunakan media query di dalam responsive web design gitu. Jadi ini cara yang umum ya, cara yang umum digunakan untuk meresize atau merubah ukuran daripada teks dan juga image dalam membuat sebuah responsive web design ya. Oke, di sini dengan media query kita dapat mendefinisikan perbedaan style untuk ukuran browser yang berbeda-beda. Itu teman-teman ya, dengan media query kita dapat mendefinisikan atau menentukan style yang berbeda untuk ukuran browser yang berbeda juga. Contoh di sini kalau kita baca resize the browser window untuk melihat. Oke, jadi di sini kita bisa merubah ukuran jendela browsernya untuk melihat 3 div elemen di bawah ini yang akan ditampilkan secara horizontal on large scale and stack vertical on small screen. Oke, jadi si menu ini katanya akan di-render secara horizontal atau ke samping di screen yang lebar, tapi dia akan di-render secara vertikal atau atas bawah di screen yang kecil gitu, teman-teman. Nah, di sini dia menggunakan media query ya, teman-teman ya. Di sini dia menggunakan media query. Di sini mungkin kita akan lihat dulu perbedaannya, teman-teman. Di sini mungkin kita akan copy semua ini, atau jangan semua deh, mungkin yang ininya aja. Di sini kita pasang di sini, teman-teman. Oke, teman-teman biar bisa lihat dulu perbedaannya. Resize. Ini tampilan daripada tampilan daripada elemen-elemennya. Jadi belum kita kasih styling, jadi masih raw seperti ini. Terus di sini kita coba kasih styling ya, teman-teman ya. Ini yang base sudah nggak perlu, kita hapus. Terus di sini kita kasih style. Oke, kita coba kasih styling tanpa media query ya, teman-teman ya. Di sini tanpa media query. Di sini kita bisa copy biar lebih rapi di sini. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin di sini nggak semuanya kita perlu, berarti kita cukup yang div 3 ini ya, sisanya kita nggak perlu. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini. Ketika kita belum menggunakan query, media query, tampilan daripada website kita seperti ini, teman-teman ya. Kita coba resize ukurannya. Apakah dia akan menyesuaikan menjadi
secara vertikal? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ini belum responsif gitu. Jadi ketika ukuran layarnya kecil ya udah dia jadi gini tampilannya. Jadi kurang bagus ya. Nah, kita pengennya kalau misalkan ukuran layarnya kecil, dia dirender secara vertikal. Nah, di sini media query akan berperan ya teman-teman ya. Media query akan berperan. Gimana caranya untuk menentukan media query-nya? Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita punya 3 kelas. Kelas left, which is yang ini, kelas main, sama kelas right ya, gitu. Yang dimana kalau misalkan kita pakai kelas apa ya, ini ukuran default, width-nya itu masing-masing kita tentukan 20, 60, sama 20, which is secara normal ini adalah 100%. Nah, di sini kita bisa ngeset menggunakan media query. Kalau maksimal width-nya itu adalah 800 px gitu kan. Berarti di bawah 800 px akan terimplementasi styling yang ini teman-teman. Untuk kelas left, kelas main sama kelas right-nya width-nya diganti yang tadinya ini masing-masing udah ada nomornya. Sekarang kita akan ganti semuanya jadi 100%. Nah, untuk yang PX ini tergantung teman-teman. Nanti bisa teman-teman ukur. Oh, kalau HP biasanya berapa PX misalkan. Kalau tablet berapa PX. Terus kalau misalkan komputer berapa PX. Nanti teman-teman bisa tentukan gitu. Kita pakai yang contoh ini dulu aja teman-teman. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, ini styling defaultnya. Kiri, kanan, sama tengahnya udah ada width-nya masing-masing. Sekarang kita tambahkan media query. Nah, media query itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita pakai add seperti ini, kita screen, and di sini kita set max width-nya berapa. Terus di sini kita mau ngatur apa, tergantung teman-teman ya. Bisa pakai kelas, bisa pakai elemen juga, bisa untuk selektor CSS-nya. Di sini kita mau set, oke, kalau ukuran medianya gitu kan, atau ukuran browsernya maksimal 800 px gitu, maka style ini akan diimplementasi. Oke, sekarang kita intip hasilnya akan jadi seperti apa. Ini belum ada perubahan teman-teman. Kenapa? Karena ini ukurannya besar. Kalau kita perkecil, maka dia akan dirender secara vertikal atau lebar daripada si menu kiri, tengah, dan kanan dia jadi 100%. Ini masih 800 px maksimal. Nah, ini udah di atas 800 px ya lebar layarnya. Berarti dia akan pakai yang default. Nah, ini cara media query bekerja ya, teman-teman. Ini cara media query bekerja. Jadi, teman-teman bisa pakai logic yang seperti ini. Ketika nulis CSS-nya, teman-teman bisa sesuaikan untuk bagian max width-nya ini mau berapa px. Lalu di sini silakan teman-teman tulis CSS yang mau teman-teman implementasi ketika layarnya itu ada di ukuran yang sudah teman-teman tentukan. Ini contohnya adalah kita membuat sebuah menu ya, yang dimana kalau layarnya lebar dia horizontal, tapi kalau layarnya maksimal 800 px maka dia akan dirender secara vertikal. Gitu teman-teman. Ini untuk yang media query ya. Di sini nanti kita akan belajar terkait web design responsif ya. Untuk media query-nya di bagian sini ya teman-teman ya. Ini di bagian CSS gitu. Cuma karena kita masih belajar HTML, jadi kita nggak ngebahas dalam terkait media query-nya. At least teman-teman udah kenalan dengan yang namanya media query di responsive web design. Oke, berikutnya di sini kita akan belajar terkait responsive web design. Di sini ada contoh full example daripada responsive web design ya, teman-teman ya. Ada full contoh terkait responsive web design. Di sini kita akan coba intip yang bagian atas dulu, teman-teman. Yang bagian ini contohnya sebuah responsive page sebaiknya terlihat bagus di desktop screen yang besar dan juga small mobile phone ya, atau di apa ya,
handphone yang kecil gitu. Ini contohnya, ada contohnya teman-teman. Set. Ini kalau ukurannya besar seperti ini, maka ya websitenya akan jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan ukuran layarnya mengecil, maka ya dia jadi kecil juga. Oke, kalau teman-teman mau coba copy paste terkait yang ini juga bisa teman-teman implementasikan. Kalau kita lihat dia juga pakai yang namanya media query di sini ya teman-teman ya. Di sini media query di mana dia menentukan ukuran maksimal layarnya kalau sekian 620 px, maka si kelas main sama kelas right-nya akan di set width-nya itu jadi 100%. That's why dia jadi secara horizontal. Kalau ininya lebar, maka kelas menunya pakai width daripada kelas menu yang tadi sudah ditentukan di sini. Menu main sama right-nya jadi sesuai dengan width yang sudah ditentukan. Jadi secara teknik sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau lihat contohnya, mau dijalanin, silahkan teman-teman cobain sendiri. Kita akan bahas ke bagian lainnya. Oke, di sini kita akan coba sedikit ngebahas terkait responsive web design dengan menggunakan framework ya teman-teman ya, dengan menggunakan framework gitu. Jadi framework ini sebuah CSS yang sudah dibuat oleh third party atau pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kita dalam mendesain atau membuat responsive web design. Nah, di sini semua popular CSS framework akan menawarkan sebuah responsive web design ya. Nah, di sini mereka apa ya, si CSS framework ini biasanya juga memang free dan mudah untuk digunakan. Nah, salah satunya di sini ada yang namanya Witry CSS gitu, teman-teman. Witry CSS. Ini ada contohnya cara penggunaannya seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat untuk menggunakan Witry CSS cukup mudah. Kenapa? Karena di sini kita cukup menghubungkan antara website kita dengan external CSS. Di sini kita arahkan menggunakan elemen link atau tag link dan kita arahkan ke CSS yang dimiliki oleh si Witry CSS. Gitu teman-teman. Nanti kita nggak perlu lagi membuat CSS secara sendiri gitu teman-teman ya. Tapi kita udah tinggal pakai kelas-kelas yang sudah disediakan oleh si Witry CSS ini ya. Oke, contohnya di sini kita cobain aja teman-teman. Ini kita cobain aja kalau teman-teman mau pakai. Di sini kita hapus. Sorry. Ini kenapa ada warna ininya? Kita paste dulu. Oke, biarin aja. Hasilnya kita akan lihat teman-teman seperti apa. Oke, ini kalau besar, ini kalau kecil. Oke, dia juga udah menyesuaikannya. Jadi di sini kita nggak bikin CSS sama sekali teman-teman, tapi kita menggunakan CSS yang sudah disediakan oleh si Witry CSS. Ini cara menghubungkannya teman-teman pakai elemen link, di set relnya itu style sheet, dan di sini arahkan linknya ke Witry CSS. Gitu teman-teman. Terus yang kedua di sini kita balik lagi ke bagian dokumentasi. Oke, kita juga bisa menggunakan Bootstrap. Ini alternatif atau popular CSS framework yang lain yang cukup populer di sini adalah Bootstrap ya teman-teman ya. Cara menggunakannya cukup mudah dan sama gampang teman-teman. Di sini kita pakai link juga untuk mengarahkan atau menghubungkan antara website kita dengan CSS yang dimiliki oleh si Bootstrap ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal pakai aja kelas-kelas yang sudah disediakan oleh si Bootstrap. Nah, di sini dia nggak cuma menyediakan linknya, dia juga menyediakan sebuah JS-nya ya untuk interactivity. Nah, di sini kita akan copy untuk contohnya teman-teman. Kita nggak akan contohkan detail, nanti akan ada materinya tersendiri. Ini kita lagi ngebahas
Kalau kita nggak bikin sendiri ya untuk CSS-nya, ini cukup mudah. Kita pakai ini, kita refresh. Nah ini sama. Ini kalau kita pakai Bootstrap, ini kalau kita layarnya lebar, kalau kita kecilin layarnya, dia juga udah otomatis scale down ya, atau menyusut secara otomatis menyesuaikan lebar layar. Ini kalau layarnya segini, dia vertikal, tapi layarnya lebih kecil, dia kalau segini layarnya jadi horizontal, kalau layarnya kecil dia jadi vertikal ya. Gitu. Jadi ya cara yang lain yang lebih mudah untuk membuat responsive web design, kita bisa menggunakan CSS framework ya. Ada Bootstrap, ada Web3 CSS ya. Di sini teman-teman bisa pakai link elemen atau tag untuk menghubungkan antara website kita dengan eksternal CSS. Oke, di sini kita cukup untuk pembahasannya teman-teman. Ada apa namanya? Ada kuis, dan di sini untuk belajar Bootstrap di sini juga udah ada tutorialnya. Kalau teman-teman mau belajar silahkan bisa intip. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita akan coba bahas terkait materi Bootstrap secara mendalam ya. Oke, di sini ada kuis, silahkan teman-teman bisa baca dulu atau pause videonya kalau mau coba jawab, kita coba jawab bareng-bareng. Oke, ada sebuah CSS font size unit yang size text-nya itu dalam persen dari viewportnya. Apa unit tersebut? Harusnya view width ya teman-teman. Oke, jawabannya benar. Itu dia untuk materi HTML responsive-nya teman-teman. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.